Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, Luar Zaira, biasa. kita sekarang lagi ngomongin terkait dengan kehormatan diri. Betul Sebetulnya Pak banget. Ustadz, bagaimana sih Islam itu memandang hubungan antara lawan jenis dan pentingnya menjaga batasan-batasan dalam interaksi tersebut? Oh iya betul tuh. Ini ya, bagaimana Islam ini memandang pentingnya satu di sisi lain bagaimana interaksi sosial dan komunikasi terjalin antara manusia dengan manusia. Dan itu merupakan fitrah. Tapi ada batasan-batasan dalam agama bagaimana orang yang berlainan jenis itu tidak berlebihan dalam berkomunikasi sehingga pada ujungnya itu pun akan meruntuhkan punten nilai harga diri manusia itu sendiri. Waduh. Ya, antara misalkan laki-laki dan perempuan, maaf yang bukan muhrim, malam-malam berjalan berdua, ya ngobrolnya begitu intim dan lain sebagainya. Nah, ini dalam agama kan terlarang. Terlarang itu bukan berarti bukan untuk kebaikan, ya untuk kebaikan mereka sehingga mereka dipandang karena gini. Kalau orang berbuat keburukan lah, pasti image ataupun pandangan orang itu buruk. Ya, terutama kepada wanita, maaf nih. Dia mah dengan laki-laki wae, gonta-ganti nih tiap malam ya, tidak ada jarak, kan akan disebutkan keburukan itu. Sehingga bagaimana seorang perempuan itu akan memiliki harga diri ya ketika bareng dengan lawan jenis. Makanya baiknya kan kita berjaga jarak. Bukan berarti kita nggak mau jauh nggak usah juga. Biasa aja ya dengan hal-hal yang wajar, hal-hal yang memang ada batasannya sehingga tidak menimbulkan satu persepsi kepada orang bahwa saya dengan berlainan jenis tidak muhrim tapi terlalu dekat terlalu intim sehingga itu akan menimbulkan satu tadi persepsi buruk. Ieu mah awewe teu bener, ieu mah lalaki nage sarua teu bener. Nah, ya otomatis harga dirinya dong tidak ada. Disebut nantinya teh si eta mah wanita malam cenah. Kupu-kupu malam kan karena akhirnya suujon masyarakat karena memang apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Sekalipun manusia kan bukan punya tugas untuk mencatat amal orang lain dengan pandangannya, tapi hal yang lumrah juga. Saya juga berpendapat, di situ teh bukan suami istri. Nah, akhirnya kita mah jaga saja ya. Betul. Artinya ada jarak yang memang secara proporsional dan profesional, secara Islam juga itu kita lakukan. Sehingga tidak meruntuhkan harga diri kita, laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis, berlainan muhrim dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap ada batasannya. Ada batasannya, Dan nanti ya. juga bakal ada sanksi sosial mungkin Nah yang tadi itu, tuh Pak yang berat ini sebutkan. kan sanksi sosial Teh Saida. Artinya ketika manusia dihukum secara konstitusi artinya penjara sebagai, tapi ini nih hukum sosial di masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang ada di kita. Iya, ngeri Lamun banget ya. ngeri banget, mun geus dicap saya pemabok ya pemabok. Saya mah dicapna pencuri. Yang inilah hukum sosial lebih kejam daripada hukum yang ada. Artinya tadi sanksi sosial itu lebih ya ginilah. Orang mencuri ya. Iya. Harusnya kan diadili di polisi lalu dia Penjara kena atau penjara di hasil kena pidana. pidana sesuai dengan bentuk kesalahan. Tapi sanksi sosial dia bisa meninggal. Kenapa? Iya. Dihukumi bareng-bareng oleh masyarakat. Oke. Nah, ini yang harus dijaga nih makanya. Sanksi sosial ini jaga. Ya makanya jangan sampai harga diri kita itu rusak karena sanksi sosial itu masyarakat susah ya. Saya mah ada kitu kelakuan nabi. Saya mah ada kitu ya. Terus ya walaupun ke perempuan, ke laki-laki, ke siapapun sudah dicap. Bahkan maaf ya, seorang ustadz pun kadang-kadang seorang apapun ketika ada image negatif, si ustadz gedebul ada juga. Iya, suka ada Ya, Pak ada juga maaf ya, saya kan ada orang-orang yang memang berprofesi seperti itu tapi kadang-kadang dari tingkah laku kesan, terutama di masyarakat ya. Di masyarakat, apalagi sekarang zaman media sosial, ngeri kalau sudah dipiralkan. Iya betul. Akhirnya, saya tahu ustadz tong didengi lah. Kan? Betul, apalagi sekarang era modern ya Era Pak modern, Ustadz. jadi kehormatan di seorang dai atau seorang ustadz itu hilang. Dari mana hilangnya? Dari akibat perbuatan dia sendiri. Ketika tidak menjaga meurahnya, ya. Dia tidak menjaga ifahnya, tidak bisa menahan dirinya, syahwat dan sebagainya. Yang viral ini itu, bagus terkenalnya, tapi harusnya kan positif, bukan Jangan yang yang negatif. kontra aja. Jangan yang kontradiksi dengan orang atuh. Dan mungkin itu juga ya yang membuat kita tuh harus menjaga kehormatan diri kita agar mungkin tidak terkena sanksi sosial ataupun nilai kepada masyarakat itu pun baik gitu kan. Betul, ya. betul. Karena nilai itu kan penting ya. Nilai pada jumlah penting. Jumlah itu hanya kuantitas, tapi nilai itu penting ya. Orang itu kan akan diakui ketika dia punya nilai yang positif, nilai yang baik ya. Kenapa seorang ustadz atau seorang dai diakui oleh masyarakat? Karena dia punya nilai keilmuan dan akhlak.
Kalau dia tidak punya nilai keilmuan, contoh yang baik, pribadi yang baik, bagaimana dia untuk menuntun umat ke arah yang baik? Ya, orang tidak punya kehormatan ngajak orang untuk ini, dia sendiri tidak punya kehormatannya. Harga dirinya tidak ada, ya nggak bisa ya. Tetap ada nilai yang lebih penting, nilai yang menjadi barometer ukuran orang itu dihargai atau tidak, orang itu dihormati atau tidak, begitu. Masya Allah, Ada ternyata batasan-batasan seperti tertentu juga ya, ada indikator tertentu juga Ada ketika orang indikatornya. tersebut kurang baik, ini pasti sanksi sosialnya juga waduh luar biasa. Apalagi sekarang jejak digital ya. Jejak digital tuh Ngeri banget, ngeri. Pak, ngeri. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan? Ya nggak bisa ya. Makanya sekarang hati-hati ya. Saya juga sama, mungkin yang lain juga sama. Ada perilaku atau keseharian yang memang harus dibatasi. Dari pakaian juga. Iya, Saya betul. sekarang juga bisa. Saya masih senang touring ya, naik gunung, olahraga. Saya kan hiking, naik gunung, olahraga bela diri sebagainya. Termasuk main touring ke Ranca Buaya juga. Tetap dari segi penampilan nih, pakaian ya, busana yang kita kenakan, pembicaraan sekalipun kalau pembicaraan itu mengalir saja. Selama dengan komunitas kita sendiri tidak jadi masalah. Tapi ketika dengan komunitas yang lain kita berbaur, otomatis pembicaraan, kata-kata pun akan menjadi barometer buat mereka. Bagaimana menilai sosok saya, Kang Yoga, di masyarakat atau dia sebagai seorang dai di masyarakat gitu. Termasuk pakaian kita nggak sembarangan saya pakai celana pono keluar, enggak sekarang ya. Ya tetap gimana aja. nih pakaiannya? Pakaiannya saya Penampilan senang. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan tema hari ini bagaimana Iya. pakaian pun menjadi simbol. Betul. Simbol Betul. bagaimana Kehormatan diri ya? ya, pakaian itu menjadi simbol kepribadian dan bisa menjaga harga diri. Iya. Sebagaimana di Al-A'raf ayat 31 ya, sana ada. Jadi ya badi Anda qad anjalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisa, bahwa wahai anak Bani Adam, turun Adam, pakailah pakaian yang menutup aurat. Iya, Ya, menutup aurat karena pakaian fungsinya dua, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Ya, Kang Yoga sering pakai pakaian yang katakanlah kesundaan gitu ya. Nih juga kopi yang pakai juga adalah ada ciri orang Sunda. Ini kearifan lokal selama tidak bertentangan. Ya, pakaian kan boleh. Mereknya apa? Silahkan. Bahannya apa? Yang penting nutup aurat. Ya, semahal apapun pakaian, kalau pakainya terbuka auratnya, justru pakaian itu akan meruntuhkan, merusak harga diri kita. Masya Allah luar biasa. Masih memang banyak banget nih pentingnya. kita hari ini bakal sharing-sharing terkait dengan kehormatan gitu ya, menjaga kehormatan diri gitu. Betul Tapi sayangnya sekali. kita bakal ada yang lewat dulu nih Saira. Tapi buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz terkait dengan kehormatan diri, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, Pasti berkah. berkah.